Kamu dengerin suara saya? Belum, Pak. Belum? Ada, Pak. Udah dengerin suara saya? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Aduh, sorry ya nih. Oke deh. Ya, Maaf, baik. Pak, putus-putus. Putus-putus. Sudah lancar, Pak. Hah? Apa? Sudah kedengaran, Pak. Udah kedengaran? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Di layar saya nggak ada nih sebabnya. Pak, maaf, teman saya belum ada yang di ASW. Ya, saya juga lagi nyetar-nyetar nih sebentar nih. Saya belum lihat saya menggunakan ini. Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Baik. Pak. Terdengar, Pak. Semuanya udah masuk ya? Semuanya udah masuk. Baik, kalau gitu saya coba saya ini ya, saya share lagi. Tadi tadi itu nggak bisa nge-share saya nggak ngerti kenapa. Tuh, nggak bisa nge-share nih. Soalnya bukan di workplace ya. Ini saya nggak bisa nge-share nih. Itu problemnya. Ya, jadi saya tuh tidak bisa nge-share gitu problemnya nih. Bisa pasti. Hmm,
Izin Pak, Ya. kalau misalnya dipindahin ke Gimit gimana Pak? Sekarang gimana sekarang? Sekarang lagi ngobrol kamu sekarang gimana? Kelihatan nggak? Masih Halo? belum Pak. Masih belum Pak, share screen-nya Mas. Saya screen-nya nggak, tapi gambar saya ada kan? Ada Pak gambarnya Mas? Suaranya kedengaran. Terdengar Pak. Jadi Terdengar Pak. itu problemnya tuh apa namanya loginnya ya passwordnya salah melulu. Tuh ini juga jadi nggak mau share gitu loh. Problemnya nggak mau share. Coba sekarang kita pindah ke Gmail aja dulu ya. Ini sebabnya nggak mau share nih, nggak bisa di share gitu loh. Padahal saya keluar aja dulu ya. Coba pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai Gmail ya. Suara saya kedengaran? Terdengar Pak. Gambar? Ini sorry ya, sabar sebentar ya. Saya lagi kotak-kotak nih. Sekarang saya coba lagi, mau nggak? Nah udah mau nih share nih. Ya, oke sebentar sebentar. Udah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah. Hah? Udah ya? Sudah Pak. Ini yang Udah muncul Pak. yang sebentar, saya email lagi. Mastiin ya. Saya pakai notepad ya. Pakai ini dulu. Apa namanya torinya dulu. Udah muncul ya? Sudah Pak. Baik, kita teruskan ya sekarang ya. Hmm. Kita kemarin terakhir sudah membahas tentang mulai ya membahas tentang scalar impedance measurement ya. Ini udah hampir setengah jam nih lewat. Oke, nah ini udah saya bahas. Sekarang kita lihat di sini ya. Nah ini adalah apa namanya cara lain kita untuk menyatakan eh, ketidaksesuaian impedansi itu dan dengan menyatakan dengan apa dengan parameter SWR ya atau apa namanya eh, standing wave ratio ya. Ini nggak kita bahas sebabnya kita nggak melakukan ini. Kita akan melakukan praktek dengan cara ini sehingga kita mengukur namanya SWR ya karena kita nggak punya alatnya. Kita di sini harus menggunakan alat namanya slotted line ya. Sehingga dengan slotted line kita bisa melihat gelombang yang berdiri sepanjang saluran. Jadi gambar yang sudah lihat di sini ya, ini adalah gelombang berdiri ya yang terjadi di sepanjang saluran transmisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian impedasi. Jadi gelombang yang datang ya kemudian balik lagi karena terjadi pantulan
karena terjadi pantulan, ya. Nah, kemudian kedua gelombang tadi yang datang maupun yang dipantulkan akan saling interaksi di dalam saluran transmisi tersebut atau disebut sebagai superimpose. Nah, hasil daripada interaksi dua gelombang ini yang datang dan yang dipantulin itu akan menghasilkan suatu gelombang yang disebut sebagai gelombang berdiri ini. Gelombang berdiri ini ya memang nggak bisa dilihat di dalam kabel, cuman bisa kita mendeteksinya dengan cara menggunakan alat tadi yang kita sebut sebagai slotted line, ya, yang nggak kita bahas di sini sebabnya kita nggak punya alat itu dan kita nggak mencobanya. Nah, dari gelombang berdiri yang terjadi di sepanjang saluran dan di sepanjang slotted line tersebut itu akan kita dapat mengukur tegangan maksimum dan minimumnya. Maksimum itu yang puncak yang gunung, kemudian yang minimum itu node-nya yang di bawah, yang minimum, maksimum, minimum, maksimum. Nah, perbandingan daripada tegangan maksimum dan minimum itu adalah ratio atau voltage standing wave ratio atau perbandingan gelombang berdiri, ya. Rumusnya adalah VSWR sama dengan EMAS bagi Min. Oke, sekian aja dulu ya. Jadi ini nggak akan saya teruskan penjelasannya sebabnya memang kita nggak melakukan ini, ya. Baik. Nah, sekarang kita ke topik utama saja, ya. Itu adalah untuk menyatakan ketidaksesuaian impedansi, ya, atau mismatch itu dengan menyatakan dengan menggunakan koefisien pantul rho atau dengan menggunakan cara lain adalah menyatakan dalam return loss. Itu yang penting, ada dua hal itu, ya. Yang menyatakan dalam VSWR sementara ini ya kita bahas dulu, ya. Kita kita fokus pada yang tadi koefisien pantul dengan return loss, ya. Baik, yang di gambar Anda lihat inilah merupakan basic reflection measurement system atau sistem pengukuran dasar pantulan, ya. Di mana sudah lihat di sini, ya, diagram pengukuran ini adalah merupakan diagram pengukuran klasik, disebut klasik karena memang konsepnya dasarnya seperti ini, ya. Walaupun sekarang dalam pengukuran sekarang itu menggunakan alat ukur yang lebih modern, yang lebih canggih gitu, ya. Seperti yang kita punya vector network analyzer, nah itu udah semuanya udah di dalam situ. Tapi intinya adalah ini di dalamnya, ya. Pertama dia punya namanya source. Source itu adalah sumber signal kita berikan di dalam sistem pengukuran ini atau diagram pengukuran ini dan rangka mengukur impedansi sebuah beban, ya. Nah, source itu datangnya dari sebuah sumber yang disebut sebagai sweep oscillator. Ya, jadinya sebuah sweep oscillator menghasilkan sinyal RF yang diberikan ke setup ini, ya. Nah, kemudian apa lagi? Di sana ada namanya directional coupler. Nah, sebenarnya saya udah menjelaskan, udah memperkenalkan nama directional coupler, namun tidak diketahui secara lengkap, ya. Mungkin dari sekarang kita baru, ya, dengan lengkap menjelaskan tentang bagaimana kerja coupler. Oke, jadi directional coupler ini adalah suatu device yang berfungsi untuk mengukur, ya, besaran daripada gelombang yang datang, itu bisa berupa sinyal power atau bisa pula tegangan datang atau power daya datang, ya, dan juga tegangan pantul atau daya pantul. Jadi artinya bahwa directional coupler ini adalah suatu device, suatu alat, ya, yang digunakan dalam pengukuran pantulan atau dalam pengukuran impedansi karena dia mampu membedakan. Ya, yang penting ini, karena dia mampu memisahkan atau membedakan mana tuh gelombang datang, mana tuh gelombang pantul, ya, gitu. Nah, jadi dengan kita dapat mengukur berapa besaran daripada gelombang datangnya, ini bisa berupa tegangan datang atau bisa pula gelombang pantul atau tegangan pantul. Nah, sehingga kalau kita bisa mengukur tegangan pantul dan tegangan datang, maka kalau kita rasiokan kita memperoleh koefisien pantul. Rho itu sama dengan E reflection atau tegangan atau farad, tegangan pantul dibagi dengan E incident atau tegangan datang, ya.
Sementara kalau kita menyatakan dalam return loss, itu dalam menggunakan rumus ini, sudah tahu saudara, bahwa return loss itu sama dengan minus 20 log rho. Ya. Oke. Kemudian komponen apa lagi? Yang pertama tadi adalah sweep oscillator. Ya. Sweep oscillator, dia membagikan sinyal RF yang kita berikan ke device yang kita ukur. Jadi kalau kita mengukur device, katakanlah misalkan sebuah antena ya, yang bekerja di frekuensi 100 MHz, maka frekuensi yang kita atur di sini tentunya adalah katakanlah dari start frekuensi dari 50 MHz sampai dengan stop frekuensi 150 MHz. Nah, frekuensi yang dikeluarkan dari sweep oscillator ini atau dari source ini itu berupa gelombang sweep ya, atau sinyal sweep atau sinyal yang frekuensinya di sweep dari start stop bergerak terus begitu ya, sehingga kita bisa melihat respon frekuensi dari device yang kita ukur itu pada setiap frekuensi dari frekuensi start dan stop. Tentunya di sana ada frekuensi center antena tadi yang jatuh pada frekuensi 100 MHz. Jadi semuanya bisa kita lihat. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Di sini ada namanya RF detector. Saya bisa baca detektor ya. Itu merupakan RF detector. RF detector itu berfungsi dia mengubah dari sinyal RF menjadi sinyal DC. Nah, sehingga ya setelah kita bisa ubah dari RF ke DC, sinyal DC-nya bisa kita ukur menggunakan osiloskop, menggunakan multimeter ya, seperti itu ya. Jadi dengan sinyal DC yang kita peroleh dari hasil konversi dari RF ke DC, maka kita bisa mengukur dengan alat ukur yang sederhana seperti multimeter atau osiloskop biasa. Karena di sini DC, jadi kita nggak ada pengaruh frekuensi lagi. Ya. Oke. Nah, sedangkan di bawah adalah DUT-nya atau device under test. Device under test ini adalah device yang sedang diukur. Ya. Nah, jadi dengan setup ini, intinya kita dapat memperoleh berapa besarnya daripada tegangan yang dipantulkan yang disebabkan oleh mismatch impedansi ya. Dan tentunya kita pun bisa mengukur namanya tegangan datang. Nah, dari dua besaran ini, maka kita dapat komponen namanya koefisien pantul, yaitu merupakan rasio atau perbandingan daripada tegangan pantulan dibagi dengan tegangan datang. Nah, kalau kita mau menyatakan dalam return loss, itu tinggal kita logaritmikan saja dengan menggunakan rumus ini bahwa return loss sama dengan minus 20 log rho. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi melalui pen. Nah, ini adalah alat yang kita sebut tadi sebagai signal source, yaitu merupakan sumber sinyalnya dari sweep oscillator. Bisa dari sebuah signal generator, bisa daripada sebuah synthesizer, bisa juga tentunya dari sweep oscillator yang mana ini yang kita pakai. Jadi kita dalam lab kita menggunakan sweep oscillator karena apa? Karena frekuensinya bisa kita sweep. Dan kalau kita pakai sinyal generator, itu frekuensinya tunggal, ya. Hanya continuous sweep saja, kita nggak bisa men-sweepnya. Demikian pula kalau synthesizer, kita dapat menggunakannya frekuensinya yang bisa kita sintesa untuk macam-macam jenis frekuensi dan jenis bentuk gelombangnya. Ya. Nah, dalam pengukuran dasar tadi, kita menggunakan sweep oscillator. Nah, ini adalah karakteristik daripada sweep oscillator. Ya, mungkin yang penting adalah sebuah sweep oscillator dia punya sweep frekuensi, yang mana kita bisa set start frekuensinya berapa hingga stop frekuensinya berapa. Kemudian dia bisa membangkitkan namanya continuous wave atau CW. Ya. Nah, tentunya dengan amplitude yang bisa kita ukur levelingnya. Ya. Oke, itulah kira-kira fitur daripada sebuah sweep oscillator. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang disebut tadi namanya directional coupler. Ya. Directional coupler atau disebut lain sebagai coaxial directional coupler. Kenapa disebut coaxial? Karena coupler ini, ya, konstruksinya itu seperti sebuah kabel koaksial dalamnya, ya. Jadi ada bagian innernya, ada bagian outernya, ya. Directional coupler
atau disikat DC itu ada yang 3 port seperti ini, 3 port, ada juga yang 4 port. Ya. Sementara ini kita mulai dengan yang 3 port. Yang 3 port ini adalah bagian input, output, di mana input dan output terhubung dengan sebuah line, sebuah saluran ya. Kemudian ada kopelnya. Yang di atas itu namanya kopling, di mana signal yang dipantulkan yang kembali menuju sumber itu akan dikopel oleh port ini. Demikian pula gelombang yang datang dari sumber pun akan dikopel oleh port ini, tergantung daripada kita meletakkan kopler ini. Ya. Nah intinya di dalam kopler ini kira-kira seperti diagram ini. Jadi yang sebelah kanan ini, ya, ini kira-kira bentuk diagram daripada sebuah directional coupler. Ya. Jadi ada saluran apa namanya, ada saluran transmisinya atau saluran penghubungnya yang menghubungkan dari port A input ke port B. Ya. Kemudian ada saluran lain yang apa namanya, yang bentuknya siklus seperti ini, yang ujungnya itu ditulis sebagai CF. CF adalah coupling, ya, coupling. Oke, CF itu adalah coupling, ya. Jadi fungsinya adalah dia akan mengkopel itu artinya mengambil signal yang dipantulkan oleh beban ke arah sumber dan juga dapat mengkopel signal yang datang dari sumber ke beban, ya, dikopel ke arah port ini, ya. Nah kemudian sebuah coupler yang penting dia harus tahu berapa besaran couplingnya atau coupling factor. Nah di sini disebut coupling factor itu adalah 10 log A dibagi dengan apa namanya, bagi dengan A dibagi dengan CF. CF itu adalah couplingnya, ya. Dan di bawah itu menunjukkan bagaimana bentuk respon frekuensi daripada sebuah coupling atau coupling portnya. Jadi sebuah directional coupler dia harus idealnya, saya bicara ideal, bahwa sebuah directional coupler idealnya dia harus bisa membedakan antara mana tuh gelombang datang dan mana tuh gelombang pantul. Ini nggak boleh nyampur jadi satu, ya. Nah itulah di sini kekhususan daripada sebuah directional coupler. Nama juga directional, berarti dia harus mampu secara direktif dapat mengarahkan mana arah daripada gelombang datang dan mana arah daripada gelombang pantul. Ya. Nah, gelombang datang maupun gelombang pantul itu dapat diperoleh dengan cara mengkopel, ya. Dan kemudian kita dapat mengukurnya di port CF ini, di port coupling ini, ya. Yang penting adalah bahwa coupling di sini coupling port ini pertama kita harus tahu berapa coupling faktornya. Apakah 10 dB, apakah 20 dB, ya, dan seterusnya, ya. Kedua, kemudian dia memiliki respon frekuensi yang flat seperti ini. Ada gambarnya di bawah bahwa couplingnya itu relatif, dia tuh lurus di semua frekuensi, ya. Jadi coupler ini dia harus memiliki respon frekuensi yang flat, yang lurus di semua frekuensi. Sehingga kalau kita mengukur untuk beberapa frekuensi itu dapat dihandle sama coupling sama directional coupler ini, ya. Jadi kita harus tahu persis bahwa pertama kalau kita pakai coupler, pertama kita harus tahu berapa coupling faktornya, berapa dB coupling faktornya. Yang kedua, berapa besar bandwidth-nya atau respon frekuensinya. Kita bisa pakai dari frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Ya, contoh misalkan dua coupler, semua device yang bekerja dari 0 sampai dengan 4 giga. Ya, oke. Nah, ini adalah directional coupler yang memiliki 4 port, ya. Di mana seperti yang tiga tadi ada input, ada output,
Sedangkan kopling faktornya itu ada dua, kopling portnya itu ada dua, yang di atas itu, sebelah kiri, sebelah kanan. Masing-masing fungsinya sama, mengkopling, ya, atau mengkopel. Kita lihat diagram sebelah kanannya. Sebelah kanan adalah diagram atau simbol diagram daripada sebuah resonant coupler. Jadi kalau saudara menggambarkan ya setup pengukuran menggunakan resonant coupler, maka cukup gambarkan dalam bentuk simbolnya seperti ini. Jadi jangan digambarkan bentuk fisiknya. Memang fisiknya kan begini ya. Bahkan kalau kita lihat yang aslinya itu bisa jadi juga nggak seperti ini ya, karena masing-masing vendor itu punya cara sendiri dia membuat konstruksi daripada couplernya ya. Tapi yang penting eh, simbol diagramnya adalah sama seperti ini untuk sebuah resonant coupler. Tadi yang tiga sudah, yang tiga adalah seperti ini adalah yang tiga ya. Ini adalah simbol diagram dari coupler, resonant coupler yang 3 port ya. Sedangkan ini adalah simbol diagram untuk coupler yang memiliki 4 port ya. Nah, kita lihat dia sama. A dia sebagai input, B sebagai output. Kemudian kopling yang pertama ini yang di depan ini, yang sebelah kiri, yang saya, dia berfungsi untuk mengkopel. Mengkopel itu artinya mengambil sebagian signal yang datang dari sumber, dia ukur di atas ya. Sedangkan yang sebelah kanan, fungsinya dia mengkopel sinyal atau gelombang hasil pantulan. Gelombang yang dipantulkan oleh beban yang tidak match di port B ini. Jadi port B ini kan dipasang dengan beban ya. Nah, kalau bebannya itu nggak match dengan impedansi saluran ini atau dengan impedansi sistem resonant coupler ini, maka sebagian daripada signal atau seluruh daripada signal itu akan dipantulkan kembali ke arah sumber. Nah, gelombang dipantulkan dari titik B ini ke arah sumber kembali itu akan dikoppel ke arah sini, kopling port yang satu lagi ya. Nah, jadi kalau begitu, kopling port yang sebelah kiri itu untuk mengukur gelombang yang datang, sedangkan yang sebelah sini, yang sebelah kanan saya, itu untuk mengukur gelombang pantulan. Ya. Nah, keduanya sama, kalau kita lihat di sini, keduanya harus sama. Ya. Jadi kopling faktor yang incident dan kopling yang reflection, jadi kopling port untuk mengukur yang incident, dan kopling port untuk mengukur yang reflection, pantulan, itu harus memiliki kopling faktor yang simetri, kopling faktor yang sama. Jadi kalau yang disebut kopling coupler ini memiliki kopling faktor 20 dB, berarti masing-masing dua-duanya itu adalah mempunyai faktor kopling 20 dB ya. Idealnya tuh harus sama 20 dB. Tapi kenyataannya kalau kita ukur ini itu tidak selalu persis sama 20 dB. Mungkin perbedaannya beberapa 0,5 atau 0 atau 1 dB lah paling buruk ya. Jadi kalau yang sebelah kiri misalkan kopling faktornya 19 dB dan sebelah kanan itu 20 dB. Ya, seperti itu. Memang sulit memperoleh kopling faktor yang betul-betul simetri sama persis sempurna ya. Karena sulit membuat device ini. Ya. Karena dia kan fungsi utamanya adalah membedakan atau memisahkan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah, kalau nggak bisa memisahkan gelombang datang dan gelombang pantul, ya ini, ya, maka kita kembali ke rumusnya, ya, bahwa rumus daripada koefisien pantul adalah perbandingan daripada tegangan pantul terhadap tegangan yang datang. Nah, kalau tegangan pantulnya tuh nggak betul-betul gelombang pantul, masih ada komponen gelombang datangnya, maka berarti pengukuran kita nggak begitu nggak begitu presisi ya. Oke, nah, bagaimana itu bisa? Ya. Karena sebuah resonant coupler yang datang dari sumber itu hanya harus bisa dikoppel ke arah sini. Sedangkan yang dipantulkan dari beban hanya bisa ke arah itu. Ya. Boleh gelombang datang dari sumber, datang masuk, dikoppel oleh kopling yang pertama ini, ya kemudian dia akan terus
ke sana, ya artinya menuju beban dan juga dikopel oleh kopel di sini. Berarti nyampur antara gelombang insiden dengan gelombang reflektif ya. Nah, kalau itu terjadi maka rho yang kita ukur yang merupakan perbandingan dari gelombang pantul dan gelombang datang itu jadi nggak presisi, presisian yang tinggi. Apa itu? Presisinya itu dalam bentuk apa? Pengarahannya. Makanya disebut directional kan, memiliki pengarahan yang baik. Ya, harus memiliki pengarahan baik. Artinya dia dapat mengarahkan gelombang pantul dan juga gelombang datang dengan secara secara baik. Jadi nggak boleh terjadi namanya campuran. Oleh karena itu sebuah kopler ini memang bentuknya dalam bentuk mekanik ya, namun desainnya sulit sehingga lumayan juga harganya nih ya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum ke sini mungkin akan saya jelaskan lebih jelas lagi tentang kopler ini dengan menggunakan menggunakan pad ya. Jadi akan saya keluar dari sini dulu. Udah bisa dilihat? Halo? Bisa, Pak. Baik. Sekarang kita mulai dengan kopler ya, yang 3 port. Jadi kita punya sumber, oke? Kita punya sumber. Sumbernya pasti sumber RF dari mana? Dari sebuah switch osilator ya. Oke, kita berikan ke sana. Setelah kita tentukan frekuensi startnya, ini frekuensi start. Katakanlah misalkan dari 100 MHz misalkan ya startnya. Kemudian frekuensi stopnya di frekuensi katakanlah frekuensinya adalah 200 ya. 200 MHz. Jadi nanti akan keluar dari chip osilator ini sebuah sinyal sweep. Jadi sweep ini hasilnya seperti ini yang mulai dari frekuensi 100 MHz terus sampai dengan 200 MHz lalu kembali lagi ke 100 sampai 200 kembali lagi terus begitu. Ini disebut sebagai sweep frekuensi ya. Sweep frekuensi. Sweep frekuensi signal yang frekuensinya di sweep ya. Nah, katakanlah misalkan kita set di sini tegangannya, dalam tegangan aja dulu ya. Tegangannya adalah kita set berapa ya? 1 volt lah katakanlah. Jadi Vs itu sama dengan 1 volt AC. Ini kita masukkan, kita berikan ke sebuah directional coupler yang 3 port. Oke. Ini A, satu adalah input, sedangkan B adalah output. Ya. Nah, saya gambarkan diagramnya seperti ini, jadi nggak persis seperti yang di slide tadi. Ya, saya gambarkan seperti ini. Lalu ada apa lagi? Ada sebuah detektor. Ini adalah namanya RF detektor ya. Ini adalah namanya directional coupler, singkat DC aja ya, singkat DC. Di mana impedasinya pasti dia 50 ohm. Lalu di ujung sini kita pasang beban yang kita ukur ya. Katakanlah misalkan sebuah antena misalkan, bisa aja ya. Sebuah antena yang bekerja di frekuensi senternya adalah di 150 MHz misalkan ya, yang dipakai nanti untuk keperluan
pemancar FM misalnya. Nah, itu sebabnya kita sweep dari 100 sampai 200 sehingga kita dapat mengukurnya di frekuensi 150 MHz. Ya. Jadi kalau kita mengukur beban, ya, impedansi beban di frekuensi 150 MHz, misalkan kita bikin sebuah antena yang pastinya kita tahu dia bekerja di frekuensi berapa atau di frekuensi 150 MHz, misalkan ya. Oke. Nah, kemudian kita akan ukur, terutama chip oscillator kita set frekuensi kerjanya ya, atau sweep frekuensinya dari frekuensi start 100 sampai 200 besar, sehingga kita bisa melihat di frekuensi 150 MHz. Ya. Oke. Nah, pertama-tama kita sebetulnya melakukan namanya kalibrasi. Ya, kita harus melakukan kalibrasi. Katakanlah misalnya kita sudah melakukan kalibrasi. Jadi kita harus melakukan namanya kalibrasi. Kalibrasinya apa? Kalibrasi short, ya. Kalibrasinya short dan open. Jadi ada dua cara. Kita bisa melakukan kalibrasinya short, kita bisa melakukan kalibrasi open. Katakanlah ini sudah kita lakukan. Tinggal kita mengukur sekarang. Ya. Baik, nanti kan kita bahas lagi. Jadi setelah kita berikan satu volt tegangan dari yang selanjutnya ini disebut sebagai tegangan datang. Tegangan datang, ya, datang dari sumber ke arah beban disebut sebagai P incident. Tegangan datang. Dia akan melihat beban. Nah, karena beban zat ini bisa jadi dia tidak match atau tidak sama dengan Z0. Z0 adalah impedansi sistem kita yang diwakili oleh sebuah koper ini. Jadi koper itu pasti memiliki impedansi Z0. Ya, nah sama dengan impedansi saluran. Ya. Nah, maka akan terjadi namanya pantulan. Dia akan melihat di sini, kemudian melihat enggak match, maka sebagian mungkin diserap, ya, diserap oleh beban ini, tapi sebagian lagi akan dipantulkan kembali ke arah sumber. Ini namanya tegangan pantul atau reflective wave, ya. Penting nggak? Oke, sebentar gitu dulu ya. Nah, karena koper kita dipasang seperti ini, di mana input A-nya adalah sebelah kiri, outputnya sebelah B, sebelah kanan, ya, dan kopernya di sini, maka kopling yang ini atau CF yang ini, dia hanya mengkopel gelombang yang datang dari sumber, dikopel ke arah sini. Ini lihat nih, tanda panasnya. Tanda panah itu menunjukkan bahwa gelombang yang datang dari sumber, yang masuk melalui A, input, terus ke B, ke output, sampai ke beban, dan juga sebagian di coupling, atau sebagian dikopel diarahkan ke arah port CF ini. Ya. Nah, kalau umpamanya coupling faktor disebut sebagai coupling faktor, ya, atau CF itu adalah 20 dB. Misalkan begitu 20 dB, ini punya coupling faktor 20 dB. Ini pun pasti sama kalau kita pindahkan sebelah sana, ya. Maka gelombang yang diberikan dari sumber ini, ya, dikoppel ke sini itu sebesar 20 dB, gitu, ya. Oke, besar 20 dB. 20 dB itu faktor berapa? Kalau dalam tegangan, 20 dB itu faktor 100, ya kan? Jadi 100. Oke. Coupling faktor 20 dB itu adalah faktor 100. Jadi CF itu sama dengan
10 log ya V out berganti dengan V input ya gitu. Jadi kalau inputnya adalah 100, ini 20 dB, berarti kira-kira perbandingan ini adalah 20 dB, hasil 20 dB 20 dB, berarti ratio ini adalah pasti 100. Log 100 itu adalah 2 kali 10, 20 ya. Nah, jadi kalau kita berikan apa namanya tegangan 1 volt, maka akan dikopal di sini sebesar berapa? 1/100-nya dari 1 volt, kira-kira berapa ya? 0,1 atau 0,01. 1 volt, ya kita bikin dalam mili aja lah. 1 volt itu sama dengan 1000 miliwatt ya. Nah, kalau kita kopling dengan kopling faktor 20 dB, artinya 1/100 dari 1000 miliwatt kita kopel, kita arahkan ke sini, berarti kira-kira berapa? 1/100-nya dari 1000 itu berapa? 10, Hah? Berapa? 10, 10 miliwatt ya. Berarti enggak? Nah, 10 miliwatt ini adalah disebut sebagai tadi namanya apa? Tegangan insiden. Jadi V insiden itu sama dengan 10 miliwatt yang datang dari sumber. Oke, ya udah gitu ya. Nah, sekarang kita kan ceritanya akan mengukur impedansi. Nah, dalam mengukur impedansi kita harus dapat memperoleh hasil pengukuran berupa tegangan pantulnya. Nah, untuk dapat mengukur tegangan pantul, ya, ini kopel ini harus kita balik posisinya. Nah, di sini mungkin harus apa namanya perhatikan betul ya. Nah, di sini tadi kita udah gambarkan diagramnya kan kayak begitu. Kopling faktornya di sini, kopling portnya sebelah kiri ya. Nah, sekarang saya pindahkan. Saya pindahkan posisinya, ya. Saya pindahkan posisinya. Jadi kopling potnya itu yang ini nih, ya. Ini sekarang ke arah sini. Ngerti kan? Kopling potnya dibalik. Berarti yang tadi di sini adalah input, jadi output. Jadi di sini jadi output. Karena dibalik kan. Yang ini jadi jadi input. Yang tadi di sini A, ya toh? Ini adalah A, ini adalah B. Yang pertama tadi kan A-nya di sini, B-nya di situ kan. Karena kita balik, jadi posisinya berubah. Namun secara fungsi sama saja. Jadi signal kita bisa berikan masuk dari output atau dari input sama saja, dia akan mengalir. Kalau dari A, dari input mengalir ke arah B. Kalau masukkan dari B, mengalir ke arah A gitu kan. Tapi yang ke kopling itu beda. Ya. Kalau yang kopling yang tadi, waktu A-nya di sebelah kiri itu, kopling faktornya di sini, ya, maka dia hanya mengukur gelombang yang datang dari sumber. Karena di kopling sebesar 20 dB atau di kopel diambil sampelnya 20 dB atau kira-kira 1/100-nya dari 1 volt atau 1000 milivolt, itu kita peroleh nilainya sebesar 10 milivolt. Ya. Nah, sekarang setelah kita balik seperti ini, ya katakanlah siaran ini tadi udah kita sebutkan itu tidak impedansinya nggak match dengan signal kan, atau disebut sebagai apa? Mismatch impedance ya. Mismatch impedance. Kita nggak tahu berapa faktor ketidaksesuaian impedansinya. Nah, pokoknya misalkan ya kita peroleh CF di sini, kita memperoleh CF di sini sama di sini ada apa namanya? Ada detektornya ya. Kita peroleh di sini adalah CF. Jadi kita dapat tegangan CF, tegangan kopling itu 1/100-nya dari tegangan dipantulin. Ya, kita nggak tahu berapa besarnya. Misalkan, kan ada
besar misalkan kalau di sini 10 milivolt, kita dapatkan di sini misalkan 0,1 milivolt. Ya, jadi kalau tengah datanya tadi adalah 10 milivolt, ya, V incidentnya 10 milivolt, V refnya disebut di sini V, saya tulis V ref aja ya, karena di sini ditulis sebagai V incident, di sini saya tulis sebagai V ref. 0,1 volt, maka kita dapat memperoleh namanya koefisien pantulnya, itu adalah rumusnya kan V ref dibagi dengan V incident menjadi berapa nih? 0,1 dibagi dengan 10. Ini kan tetap satuannya sama, ini pun sama, jadi berapa nih? 0,1 bagi 10 jadi berapa? 0,1 bagi 10 berapa ya? 0,01. 0,01 Pak. Berapa? 0,01 Pak. 0,01. Ya, nah ini udah. Jadi rho adalah 0,01. Nah, sekarang kalau kita mau nyatakan dalam return loss RL, di mana RL adalah minus 20 log rho, kita masukin aja minus 20 log 0,1. Jadi berapa? 0,01 mah. Nol koma nol satu. Jadi berapa dB? 0,01 log 0,01 itu berapa? Minus 40. berapa? 4 dB. 40 dB. Jadi kita mengukur ZL yang impedansinya kita nanti sebab itu akan terjadi namanya pantulan. Signal yang diberikan dari sebetulnya tadi, ya, itu akan merambat atau propagasi di dalam ZL. Karena ZL tidak sama dengan ZL, maka terjadi namanya pantulan. Ini pantulan kembali ke arah sumbernya lagi, yang kita sebut sebagai tegangan pantul. Ya, nah tegangan pantul tersebut akan dikopel, kalau kita lihat diagramnya, oleh kopling ini. Tadi ya, yang memiliki memang yang dipantukan tadi kita nggak tahu berapa besarnya pohon yang dipantukan dan dikopel sebesar 20 dB atau sebesar 100-nya, katakanlah misalkan kita memperoleh tegangan pantul di sini Farad sebesar 0,1 milivolt, lebih kecil daripada yang nyata ya, karena sebagian itu dipantulkan, sebagian lagi diserap oleh zat ini. Yang penting kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat ketidaksesuaian koefisien pantul rho. Itu adalah perbandingan daripada Farad dengan pantul dibagi dengan yang datang. Atau 0,1 milivolt dibagi 10 milivolt adalah 0,01. Nggak ada satuannya. Nah, milivolt dibagi milivolt habis. Ya. Nah, ini kalau kita mau menyatakan rho, dan kita udah tahu bahwa rho itu selalu dia berharga antara berapa? 1 dan dari 0 dan 1. Jadi harga rho itu berharga antara 0 dan 1. Idealnya adalah sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0, dan sudah kita bahas, itu artinya apa? Artinya ZL sama dengan Z0, match ya. Jadi ketika ZL sama dengan Z0, ini kondisi match, sempurna match.
Nah, kalau match, maka tidak ada gelombang yang dipantulkan oleh beban kembali ke arah sumber. Ya, nggak ada. Artinya apa? Artinya dengan patungnya sama dengan nol. Kalau kita rasiokan di sini, Varap dibagi dengan V incident, ya, nol dibagi sesuatu, nol bagi satu tetap nol. Ya. Nah, kalau kita buat, jadi kalau rho sama dengan nol, kalau rho sama dengan nol, mau kita bikin R-nya jadi berapa nih? Kalau nyatakan dalam R. Minus 20 log nol. Berapa nih? Halo? Tabering? Tabering nggak di ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita kondisinya, nah kondisi di mana ZL sama dengan Z0 atau kondisi match, maka tidak ada pantulan, ya, sehingga Vref-nya sama dengan 0. 0 bagi dengan insiden atau 0 bagi 1, 0 bagi sesuatu atau 0. Rho-nya sama dengan 0. Dia. Nah, kalau kita nyatakan Hamilton loss, itu adalah sama dengan tabel hingga. Jadi kondisi match, Rho-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan tabel hingga. Kalau kamu menyatakan dua-duanya betul. Mau menyatakan dalam Rho atau dalam return, itu Pak. Oke. Kemudian kondisi satu lagi, di mana kondisinya sama dengan di mana ZL, ya. Ini ya kondisi ZL sama dengan Z0. Tadi udah kondisi ZL tidak sama dengan 0. Itu namanya mismatch. Kondisi ZL sama dengan Z0 adalah kondisi match. Masalah kondisi ZL itu sama dengan 0 atau tabel hingga. Ya. Jadi ZL-nya kalau berada 0, itu artinya bahwa output daripada ini kita short circuit. Jadi di sini kita short circuit. Jadi kalau si output dari koper ini kita nggak pasang beban, tapi kondisinya adalah short circuit. Kondisinya adalah short circuit, SC short circuit, ya. Itu artinya ZL-nya adalah sebuah kawat yang menghubungkan port ini sama port ini, atau terminal ini sama terminal ini, kan. Nah, kondisi itu disebut kondisi short circuit. Nah, dalam kondisi short circuit, kalau kita berikan gelombang datang dari sumber, insiden tadi, maka semua gelombang tadi akan kembali dipantulkan ke arah sumber, ya, ke arah sumber. Jadi ini yang disebut sebagai total reflection. Karena semua gelombang yang datang dari sumber totally dipantulkan kembali ke arah sumber, ya, jadi kembalikan lagi ke arah sumber, maka tegangan yang dibaca oleh port coupling ini, yaitu coupling reflektif, tentunya tegangannya akan sama, ya. Jadi untuk kondisi ZL short dan open, maka rho itu sama dengan Vref dibagi dengan V incident, ini sama dengan 1 bagi 1, karena semuanya kan dipantulin. Hasilnya apa nih? 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya. Nah, rho sama dengan 1 adalah kondisi di mana ujung daripada koper itu short circuit atau open circuit. Jadi, kalau ujung koper ini dihubungkan singkat seperti ini, atau ini disebut sebagai short circuit, itu akan menyebabkan terjadi total reflection. Demikian pula, kalau kita biarkan terbuka. Kalau saya biarkan terbuka begini, dan dihubungkan terbuka, ya, maka ini akan sama seperti yang tadi, akan terjadi juga total reflection. Ya. Jadi kondisi short maupun open sama-sama akan menyebabkan terjadi namanya pantulan sempurna, sehingga menyebabkan tegangan datang sama dengan tegangan pantul. Kalau tegangan pantul sama dengan tegangan datang, maka rho-nya adalah sama dengan 1. Sesuatu dibagi sesuatu yang sama adalah 1. 1 bagi 1 misalkan 1. 2 bagi 2 adalah 1. 10 bagi 10 adalah 1. Ya. Nah, rho sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa terjadi short circuit atau open circuit pada ujung koper ini.
misalkan kalau saudara masang sebuah antena dengan sumber pemancar, misalkan ya, lalu lupa menghubungkan si kabelnya ke pemancarnya, itu namanya keadaan apa? Keadaan open. Nah, dalam keadaan open ini, kalau sudah nyalakan pemancarnya, pemancar pasti hidup, mesti dia ngirim signal, ya. Cuma setelah dia apa namanya signal dikirim melalui kabel, lalu di ujung kabel sana di atas menara lupa ya menghubungkan dengan antenanya, dengan beban antena kan jadi beban kan, maka signal itu akan kembali seluruhnya dikembalikan lagi ke sumber, ya, atau terjadi terbanyak pantulan simpul simpul. Ini yang nggak boleh terjadi. Demikian pula kalau misalkan kondisinya short, ya misalkan konektor yang dipasang di atas itu kondisinya short, ya kita masangnya nggak betul, misalkan di mana ada kabel yang menghubungkan antara inner dan outer si konektor tersebut. Nah ini pun akan menyebabkan short sehingga terjadi namanya pantulan sempurna. Ini pun tidak boleh terjadi. Ya. Oleh karena itu dalam prakteknya itu hanya ada di mana impedansi ZL atau beban ZL pasti tidak sama dengan Z0. Relatif. Tidak samanya berapa besar, pokoknya antara 0 sampai dengan 1. Ya. Kondisi match. Kondisi betul-betul beban saudara pasang itu betul-betul match atau sesuai dengan impedansi karakteristik keseluruhannya, itu sesuatu yang dalam prakteknya ya, sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Ya. Hanya dalam teori kita bisa mengatakan demikian bahwa beban ZL itu match dengan impedansi karakteristik saluran atau sistem kita. Ya. Itu hanya dalam teori. Sedangkan dalam prakteknya itu nggak mungkin terjadi, impossible. Yang terjadi adalah di mana impedansi ZL itu selalu tidak sama dengan impedansi karakteristik sistem kita atau saluran kita. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang 4? Mudah-mudahan masih ada waktu nih. Ada sedikit ya. Kita selesaikan jam 7.40 kan. Masih ada 15 menit lagi. Cukup sekali. Ini ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Baik. Sekarang ini saya hapus ya. Lalu saya akan jelaskan sekarang yang 4. Ya. Ini lihat. Sama, kita punya sumber dari sudut osilator. Ya, sama kita akan mengukur sebuah antena yang bekerja pada frekuensi 150 MHz. Ya. Nah, namun di sini kita menggunakan koper yang 4. Ini adalah input, ini adalah output. Atau di sini adalah A, di sini B. Ya, itu aja ya. Oke. Nah, untuk simbol untuk sebuah directional coupler yang 4 pot ini seperti ini. Jadi saya minta nanti kalau saudara ujian disuruh menggambarkan setup pengukuran dengan coupler ini, gambarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbolnya seperti ini ya. Oke. Kalau di sini di ujungnya dihubungkan dengan sebuah RF detektor, ya, itu sama. RF detektor. Simbolnya adalah sebuah dioda. Memang dia adalah sebuah dioda. Cuma disebut sebagai RF diode, RF detektor. Nah, di sini kita dapat namanya tegangan apa kalau di sini? Tegangan. Sekarang dalam daya aja ya. Kalau tadi dalam tegangan, sekarang dalam daya ya. Di sini saya akan peroleh daya insiden. Di sini saya akan peroleh daya apa namanya? Pantul ya. Nah, di sini mengkoppel dari arah sini ke arah sini. Ini mengkoppel dari arah sini ke arah sini. Artinya dari output coupler ke situ ya. Lalu di sini kita hubungkan dengan beban kita, di mana sebuah antena ya. Jadi antara kita itu sebuah antena ya yang bekerja pada frekuensi berapa? Frekuensi antenanya
pada frekuensi 150 megahertz. Sudah saya jelaskan bahwa yang penting kita pakai copper yang bekerja pada frekuensi ini, yang bisa bekerja pada frekuensi 150 megahertz. Misalkan kita pakai copper yang band frekuensinya atau frekuensi kerjanya itu dari DC sampai dengan 1 giga misalkan ya. Boleh kita pakai itu atau yang lebih. Tapi jangan menggunakan copper yang frekuensi kerjanya nggak sesuai dengan frekuensi beban yang sedang kita ukur. Kalau misalkan di sini kita berikan daya inputnya per source-nya sebesar 0 dBm misalkan ya. Kalian sudah silakan tentang dBm, 0 dBm. Kalau kita tahu bahwa dia punya coupling faktornya berapa? 20 dB, ini pun sama. Coupling faktornya adalah 20 dB. Simetri. Berarti kalau saya berikan 0 dBm, di sini kita dapat berapa? Kalau saya berikan 0 dBm, ya, saya berikan 0 dBm, maka tegangan insidennya itu berapa yang diperoleh di sini? Dia akan mengkoppel gelombang datang dari sumber yang dayanya adalah 0 dBm, disebut sebagai P insiden lah, katakan demikian, dikoppling ke arah sini nih, ya, sebesar 20 dB, berarti ini dapat berapa? Minus 20 dBm, ya toh? Jadi berikan 0, dikoppling itu artinya loss 20 dB, pasti hilang. Artinya kita ambil 1/100-nya dari 0 dBm dalam minus 20 dBm dapat dari sini ya. Lalu gelombang tersebut akan travel sini. Akan jalan terus yang begitu. Dia akan melihat di sini. Oh, ternyata mismatch ya. Di mana ZL tidak sama dengan Z0, ini kan Z0. Maka sebagian daripada gelombang ya itu akan dikembalikan ke arah sumber lagi. Sebagian lagi akan diserap, sebagian lagi tidak semuanya, sebagian. Nah, sebagian kecil atau sebagian besar akan dipantulkan ke arah sumber lagi, terus ke sana. Ya, kecil besarnya tergantung daripada tingkat ketidaksesuaian impedansi ZL dan Z0. Katakanlah setelah kita ukur di sini, kita memperoleh tegangan daya pantulnya sebesar misalkan minus 40 dBm. Misalkan ya. Berarti ya dapat kita rasiokan daya pantul RF dibagi dengan daya insiden. Ini disebut apa nih? Ini disebut return loss ya. Itu sama dengan RF-nya berapa? RF-nya adalah minus 40 dBm dibagi dengan minus 20 dBm. Berapa dB nih? Halo? Berapa dB? 20 dB return loss. Ya. Oke. Kebetulan ini sudah dalam bentuk dBm, jadi kita bandingkan ya. Ini dalam dBm sebut return loss. Ya. Kalau misalkan ini dalam dayanya bukan dalam dBm, ini kan dalam dBm nih. Ya, ini pun dalam dBm. Ya, kita bisa langsung bagi. Ya. Tapi kalau ini dalam daya, ya dalam daya, misalkan di sini, ya. Kalau kita ambil 1/100-nya dari 0 dBm itu kan berapa? 0 dBm itu berapa watt nih? Halo? 0 dBm itu berapa watt? 0 dBm adalah 1 miliwatt ya. Nah, kalau kita ambil 1/100-nya jadi berapa di sini? Kalau kita nyatakan dalam daya biasa. 0,01 miliwatt ya kan?
Nah, lalu kalau misalnya kita dapat sebesar 40 dBm, jadi 20 dBm minus 20 dBm itu 0,01 miliwatt. Ya, kalau di sini saya dapat 40 dBm jadi berapa dayanya menyatakan dalam watt? 0,0001 miliwatt. Seperseratusnya, ya, seperseratusnya, ya pokoknya kita dapat di sini sebesar minus 40 dBm, kita nyatakan dalam watt adalah berapa? 0,0001 miliwatt. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, kita rasiokan daya pantul dibagi dengan daya insiden itu adalah berapa? Faktornya berapa? 0,0001 dibagi dengan 0,01. Ini berapa? Berapa? Hasilnya berapa nih? 0,01. 0,01. Ya, sama aja. Ini kalau kita logkan, jadi kalau ini dalam desibel, berarti kan RL dalam desibel, ya, itu sama dengan minus 20, ya, log 0,01. Berapa nih? 0,01 dalam minus 2. Berikan 20 berapa? Minus, halo? 0,01 itu berapa? Kita udah dapat 20 dB ya. Di sini harus juga 20 dB nih. RL-nya adalah minus 20 log nah, di sini nggak bisa ya. Karena di sini harus tegangan, karena di sini tegangan daya, di sini harus 10. Sorry ya. Di sini harus 10 karena daya. Kalau 20 minus 20 itu adalah tegangan yang kita bandingkan. Ya. Yang kita resiokan adalah tegangan. Kalau kita resiokan dalam bentuk daya, ini kan daya nih, watt ya. 0,001 watt dibagi 0,01 watt. 0,0001 miliwatt dibagi 0,01 miliwatt. Kan miliwatt. Kalau di sini kan di BM. Ya. Lalu yang rho sama dengan apa? Sama dengan V rep dibagi dengan V insiden. Ini kan tegangan bagi tegangan kan? Dan tegangan. Jadi kalau mau nyatakan dalam log sama dengan minus 20 log rho, di mana rho-nya tegangan bagi tegangan. Ininya 20. Nah, di sini kita tuh daya nih. Sehingga di sini bukan 20, tapi 10. Jadi berapa nih? Log 0,01 adalah 2. Minus 2 kan? Ya. Minus 2 kalikan dengan 20 adalah 20 di dB. Ini kan sama aja ini. Nanti, halo? Bisa dipahami kan ya? Bisa. Bisa? Halo? Ada pertanyaan? Coba saudara perhatikan betul nih ya. Jadi jangan hanya ngomong bisa, tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang ini, di mana dalam pengukuran tersebut, sebetulnya yang kita ukur itu tidak betul-betul mutlak benar. Ya. Karena apa? Karena pasti terjadi namanya uncertainty atau ketidakpastian dari hasil pengukuran kita. Kenapa demikian? Karena sistem kita tuh yang kita gunakan dengan orang-orang yang mereka gunakan itu tidak memiliki impedasi yang baik, ya, atau
nggak performance-nya tuh nggak sama-sama bagus. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya uncertainty atau ketidakpastian. Nah, sehingga nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang uncertainty ini atau ketidakpastian dalam pengukuran. Ya. Jadi kalau kita ukur beban sebuah antena yang kita peroleh turnosnya 20 dB, itu bisa dinyatakan plus minus 1 dB. Itu menunjukkan bahwa nggak betul-betul mutlak benar bahwa itu 20 dB. Karena ada penyimpangan sebesar 1 dB. Nah, berapa penyimpangannya? Apa dapat kita hitung? Bisa. Jadi kalau besaran yang kita peroleh dari pengukuran itu adalah 20 dB, itu adalah hasil pengukuran. Ya, hasil pengukuran. Sedangkan yang plus minus penyimpangannya 1 dB tadi, plus minus 1 dB, itu bukan dari hasil pengukuran, tapi dari hasil perhitungan. Ya. Jadi untuk setiap pengukuran impedansi maupun nanti transmisi, itu dapat kita mengukur berapa penyimpangan. Ya. Bukan mengukur, Mak. Kita dapat menghitung berapa besar penyimpangannya yang diperoleh berdasarkan atau kalkulasi impedansi dari setiap peralatan yang kita pakai. Ya. Jadi koper yang saya pakai bisa jadi beda dengan koper yang kamu pakai. Apanya? Directivity-nya misalnya. Kalau koper yang saya pakai memiliki directivity yang baik, misalkan 30 dB, sedangkan koper yang kamu pakai sudah koper yang sudah lama, ya, udah agak rusak, misalnya cuma punya directivity-nya 20 dB. Beda 10 dB itu sangat berpengaruh sekali. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga dalam pengukuran apa yang kita ukur itu adalah sesuatu yang ya udah apa adanya yang kita peroleh, ya. Tapi kita harus dapat juga menghitung berapa besar penyimpangan dari hasil pengukuran yang mana itu diperoleh karena ketidaksempurnaan daripada impedansi sistem pengukuran kita. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup nih. Kita kembali ke bahan ya, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Sudah saya tutup nih. Ya, oke, saya stop. Lalu kita kembali ke sini. Nah, dalam pengukuran impedansi, ya, tadi adalah pengukuran yang kita sebut sebagai basic vibration measurement system, ya, di mana kita bisa menggunakan yang 3 atau menggunakan yang 4 port dari kopler. Ya. Sama-sama, baik yang 3 port maupun 4 port yang memiliki karakteristik coupling yang harus flat di semua frekuensi. Kemudian masing-masing dia juga punya karakteristik directivity-nya. Directivity adalah karakteristik daripada sebuah kopler. Itu merupakan parameter yang menunjukkan sejauh mana atau sebaik mana pengarahan daripada directional kopler yang kita pakai. Ya. Nah, ini akan saya terangkan lagi. Ya, sekarang aja. Ya. Jadi parameter tadi saya katakan bahwa parameter sebuah kopler directivity. Kita lihat diagram di sini, ya. Jadi kebetulan di sini menggunakan directional kopler yang 3 port. Kita lihat di sini. A sebelah kiri, B sebelah kanan. Berarti inputnya dari A, keluarnya di B kan. Kita pasang beban di B ini, sebuah beban yang memiliki impedansi yang match. Ya, theoretically dia memiliki impedansi Z0 load atau disebut sebagai termination. Jadi termination load atau load terminasi adalah berupa terminasi atau berupa beban terminasi yang secara teoritis memiliki impedansi karakteristik yang match atau sesuai dengan impedansi karakteristik koper kita atau sistem kita. Nah, di sini dijelaskan seperti itu, ya. Oke, kita pasang di sebuah termination load.
teoritisnya memang dia sesuatu yang perfect. Tapi dalam kenyataannya, meskipun kita di sini pasang sebuah termination load, beban terminasi yang diklaim dia memiliki impedasi yang match sesuai dengan sistem kita, tapi setelah kita ukur pun masih ada ketidaksesuaian impedasi atau masih ada sedikit signal yang dipantulkan ke arah sumber kembali seperti ini, ya. Jadi kalau kita berikan 0 dBm dari sumber, ya, terus sinyal masuk ke sini, terusan ke B, ya, selesai. Semuanya diserap. Kenapa? Karena bebannya adalah beban Z0, beban terminated, ya. Kemudian kita lihat arah koplingnya tuh di sebelah kiri nih. Berarti dia nggak membaca gelombang pantul kan, tapi memang nggak ada pantulan. Semua sinyal yang diberikan dari sumber sebesar 1 miliwatt itu bergerak dia ke arah beban dan semuanya akan diserap. Kenapa? Karena ZL, ini kan ZL itu sama dengan Z0. Ya, ZL sama dengan Z0. Oke. Nah, tetapi sekarang kita pasang Z0. Z0 yang sungguhan Z0, ya. Bukan Z0 teoritis, tapi Z0 praktek Z0. Kita pasang sebuah terminasi nih. Sama kita kirim 0 dBm, ya. Lalu kita balik si kopernya, ya. Di mana kopling portnya itu berada sebelah kanan sekarang, inputnya B-nya sebelah kiri, input A-nya sebelah kanan, B-nya sebelah kiri outputnya. Jadi input, jadi output jadi input, input jadi output, ya. Nah, ternyata apa? Ternyata signal yang dikirim dari sumber itu, ya, di sini, memang betul sebagian besar diserap oleh Z0, tapi ada sebagian kecil yang tidak match. Ada sebagian kecil yang tidak match, ya. Yang dikembalikan kembali ke arah sumber, dan gelombang yang dipantulkan ini atau daya yang dipantulkan ini itu akan di-kopling ke arah sana, ke arah CF, ya. Nah, karena dia memiliki kopling faktor 20 dB, ya, maka kita akan memperoleh ini sebesar minus 50 dBm misalkan, ya. Oke, minus 50 dBm. Nah, berarti, ya, level di sini, ya, ini kan jadi minus 30 lebih besar daripada kopling faktornya. Kalau kopling faktornya 20 dB, ini kan asumsi kita tuh kopling faktornya sama 20 dB, ya. Dibolak-balik tetap 90 dB. Nah, kalau kita dapat 50 dBm karena adanya kopling faktor 20 dB. Dari level sebelumnya adalah 0 dBm, ya. Lalu di sini seolah diserap maupun sebetulnya tidak betul-betul diserap, tapi ada sedikit level yang masih dipantulkan. Kalau kita peroleh di sini sebesar minus 50 dBm, kita masih dapat mengukur besar minus 50 dBm. Berarti kan ini kalau kita lihat 30 dB di bawah level sumber, ya. Level sumbernya adalah 0 dBm, di sini 50 dBm, berarti kan 50 dB di bawah level sumber. Nah, kalau kita hitung lagi, bandingkan terhadap kopling faktor yang 20 dB, berarti kan level kita di sini masih dapat mengukur 30 dB di bawah level kopling faktor tadi yang 20 dB, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin itu directivity-nya, di mana directivity adalah perbandingan daripada tegangan pantul dibagi tegangan datang, ya. Karena tegangan pantul lebih kecil, ini bisa kita balik begini, jadi tegangan forward dibagi tegangan tegangan forward dibagi dengan tegangan pantul. Full load sekian, ya. Berarti berapa nih? Kalau minus 50 dBm kita per minus 50 dBm, jadi ketika inputnya di sini sebelah kiri, ya, pot koplingnya membaca minus 20 dBm, ya, karena kopling faktor 20 dB. Lalu ketika kita balik inputnya jadi di sebelah kiri, B, hanya jadi output, ya, maka kalau kita pasang terminasi, ya, kita terukur di sini sebesar minus 50 dBm, berarti perbandingan daripada daya pantul terhadap daya yang datang, ini kan daya datang, kan, itu adalah minus 50 dibagi dengan minus 20 itu berapa? Kita sebut activity adalah minus 10 log, ya,
pantulan bagi dengan yang lain. Atau kalau ini sudah dalam logaritmik, tinggal kita bagi aja. Jadi directivity adalah rasio, ya, perbandingan daripada daya pantul minus 50 dBm dibagi dengan daya datang 50 dBm. Jadi berapa? 30 di 30 dB. Nah, 30 dB itu adalah yang disebut sebagai directivity. Jadi directivity, dengarkan ya. Directivity adalah apa? Sama dengan return loss ya untuk beban terminasi, untuk beban Z0 yang sama dengan ZL. Sedangkan return loss itu adalah untuk beban ZL yang tidak sama dengan Z0. Sebetulnya cara ukurnya sama ya. Kita membandingkan antara tegangan pantul, tegangan datang, tapi untuk mengukur beban yang mass atau Z0. Sedangkan return loss adalah besaran untuk mengukur perbandingan daripada daya pantul dibagi dengan daya datang untuk beban yang mismatch atau beban ZL tidak sama dengan ZL. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebuah coupler itu pertama harus memiliki apa? Coupling faktor. Harus tahu. Jadi kalau sudah nggak tahu coupling faktornya, nggak bisa ngukur. Dari mana tahunya? Bisa kita ukur atau kita lihat dari spesifikasi dasar coupler yang kita punya. Datasheetnya kita lihat, ya. Dan dia memiliki coupling faktor yang sama. Kalau misalnya kita menggunakan yang 4 port, jadi tentu semua portnya itu sama. Kalau 20 dB sama. Kedua, coupling faktor atau coupling harus memiliki respon frekuensi yang flat di semua frekuensi. Jadi kalau misalkan dinyatakan dia bekerja dari DC atau 0 sampai dengan 1 giga misalkan ya. Nah itu kurvanya tuh harus lurus dari 0 sampai 1 giga. Gitu. Dicek betul, dilihat betul dengan cara kita ukur. Ya. Jadi selanjutnya yang ketiga adalah dia harus memiliki directivity yang baik. Karena directivity merupakan sifat atau karakteristik sebuah copper yang sangat-sangat penting. Dia akan menentukan kepresisian daripada pengukuran kita. Semakin bagus directivity-nya, ya, maka kepresisian pengukuran kita itu semakin presisi. Dengan kata lain, error itu semakin kecil, gitu ya. Nah, berapa yang bagus itu di atas 30 di 30 dB. Nah, ini teoritis ya, meskipun kenyataannya, ya, apalagi kalau dipakai berkali-kali itu turun directivity-nya. Contoh misalkan kita punya koper yang di kantor itu, yang di lab ya, yang saudara pakai itu udah berpuluh-puluh tahun. Dari baru kita punya dari tahun 80 ya, kita gunakan terus sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun tuh. Udah dengan umur kamu udah lebih dari 30 tahun. Nah, pertama kali 22 dB directivity-nya. Tapi saat sekarang ini kebelakangan ini hanya tinggal 24 dB. Berarti udah hilang 66 dB yang itu sangat berarti sekali. Nah, berarti apa? Berarti kita harus ganti kopel yang baik. Kenapa kok berubah ya? Berubah karena sering dipakai. Dipasang, dicopot, akhirnya konstruksinya berubah. Konstruksinya berubah menyebabkan sifat-sifat kopel itu juga berubah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, nah kalau misalnya dirasa kurang jelas, bisa kita ulang lagi pekan depan untuk klarifikasi, tentunya juga dengan topik-topik yang baru ya. Baik, mohon maaf bila mana ada gangguan tadi. Jadi ada gangguan karena ini saya masih belum experience betul ya dalam penggunaan dari Zoom ini.
karena biasanya saya menggunakan Gmeet ya. Tapi kalau saya lihat memang Zoom ini lebih powerful dibandingkan dengan Gmeet ya. Cuman ada beberapa step yang tidak ada pada Gmeet sehingga kadang-kadang saya agak aku ya untuk mengatasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.